Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyelesaikan salah satu tugas yang akan kita kerjakan, yaitu transaksi dari PD Bahari. Ini adalah neraca saldonya dengan periode 31 Desember 2020. Kemudian di sini ada data penyesuaiannya yang akan kita kerjakan atau akan kita catat. Di sini ada 8 dokumen dengan keterangan yang berbeda-beda. Yang akan kita kerjakan yaitu pertama dengan jurnal penyesuaian. Data penyesuaian nomor 1 dengan nomor dokumen Memo 1204, Bank memberikan jasa giro neto sebesar Rp900.000. Maka dari itu kita mendapatkan pendapatan bunga atau bisa disebut dengan interest revenue. Lalu akun yang berpengaruh pada jurnal penyesuaian yaitu ada interest revenue dengan nomor akun 8111 pada sisi kredit. Kita isi dulu tanggalnya 31, nomor dokumennya Memo 1204, akun yang berpengaruh pada sisi kredit yaitu interest revenue. Dengan nomor akun 8111. Lalu akun yang berpengaruh pada sisi debit, karena bank membayar kepada kita, maka akun yang berpengaruh pada sisi debit yaitu cash in bank dengan nomor akun 1101. Dengan nominalnya yaitu Rp900.000. Maka dari data penyesuaian, bank memberikan jasa giro neto. Jadi, akun yang berpengaruh pada jurnal penyesuaian yaitu cash in bank pada sisi debit dan interest revenue pada sisi kredit. Jadi sekarang soal nomor 2, Memo 1205. Salah satu debitur dinyatakan pilot oleh pengadilan. Tagihan perusahaan sebesar 1 juta agar dihapuskan. Bebankan ke beban umum lain-lain. Di sini kita mengisi tanggalnya dulu sama, dan memonya itu 1205. Karena ini dibebankan ke beban umum lain-lain, maka jurnal kita adalah other operating expense. Nah, yang kita tulis di debit. Other Rp1 juta. Kemudian nomor akunnya jangan lupa untuk diisi juga 6122. Dan kalau sudah mengisi debit, tentunya ada kreditnya. Kreditnya itu adalah account receivable, nomor akunnya 1102. Kreditnya account receivable. Berapa ya tadi akunnya? 1102. 1 juta tuh 2.
Ya, seperti itu. Soal yang ketiga, berdasarkan perhitungan fisik, persediaan barang dagang per 31 Desember 2020 senilai 424 juta rupiah. Karena berdasarkan perhitungan fisik berarti menggunakan metode periodik. Pertama, persediaan barang dagang awal kita habiskan terlebih dahulu. Akun yang digunakan adalah income tax payable di jurnal penyesuaian. Kemudian akun yang income tax payable berada di sisi debit. Kemudian di sisi kreditnya ada merchandise inventory. Dan purchase. Merchandise inventory sejumlah 300.700.000. Purchase-nya 2.020.000.000. Kemudian income tax payable jumlahnya hasil dari merchandise inventory ditambah purchase. Kita memunculkan akun baru. Di sini ada merchandise inventory. Merchandise inventory menggunakannya yang 424 juta rupiah. Karena merchandise inventory awal sudah habis atau sudah ditutup. Kemudian ada akun purchase return. Purchase return 6.040.000. Kemudian masih ada akun purchase discount.
purchase diskon 7 juta. Kemudian di kredit kita menggunakan akun income tax payable. Lalu kita jumlahkan. Setelah itu kita isi nomor akunnya. Kemudian kita lanjutkan ke soal keempat. Perlengkapan toko yang terpakai sebesar 55 juta. Kemudian jurnal penyesuaiannya. Perlengkapan toko yang terpakai sebesar 55 juta. Supplies expense. Kemudian Pada sisi jurnal debit. penyesuaiannya menggunakan akun store supplies expense sebesar 55 juta di sisi debit. Dan kreditnya adalah akun store supplies sebesar 55 juta. Dengan nomor akun store supplies expense 6113 dan store supplies 1106. Kemudian data penyesuaian nomor 5 dengan nomor dokumen memo 1208, perlengkapan kantor yang terpakai sebesar 28 juta rupiah. Karena di sini kalimatnya terpakai, berarti sudah termasuk beban. Kita menggunakan akun debit office supplies expense dan kreditnya menggunakan akun office supplies. Di sini kita tulis dulu tanggalnya. Tanggal 31 bulan 12 2020. Nomor dokumennya memo 1208. Ini office supplies expense dengan nomor dokumen 6113
sebesar 28 juta. Di debitnya kita menggunakan akun supplies expense, office supplies ya. Dengan nomor akun 1106 sebesar sama, yaitu 28 juta rupiah. Selanjutnya dokumen 6 dengan nomor dokumen memo 1209. Di sini terdapat beban asuransi adalah untuk masa 1 tahun terhitung dari 1 Juli 2020. Nah, kita lihat di sini akun asuransinya. Sebentar. Di sini akun asuransi dibayar di muka kosong ya. Kosong berarti waktu pembayarannya sudah dicatat menjadi beban. Berarti menggunakan pendekatan beban. Jadi waktu bayar itu beban asuransi pada kas. Kalau seperti ini kita hitung sisanya berapa. Karena di sini mereka bilang 1 Juli untuk 1 tahun. Dan dia bilang 1 tahun itu 30 juta. Jadi kita hitung sisanya. Misal 1 tahun itu ada 12 bulan. Berarti 30 juta ini kita bagi 12 bulan. Nah, totalnya itu berarti 1 bulannya adalah 2.500.000. Nah, karena bebannya mulai terhitung 1 Juli, berarti yang menjadi beban itu Juli sampai dengan Desember. Berarti 6 bulan sudah terpakai. Oleh karena itu, kita hitung sisanya itu ada 6 bulan. Berarti dikali dengan 6 bulan. Berarti 2.500.000 dikali 6 bulan. Totalnya adalah 15 juta. Berarti di jurnalnya kita tulis tanggal 31 bulan 12 2020. Nomor dokumennya adalah memo 1209. Setelah itu kita isi nama akunnya ya. Di sini kita isi nama akunnya itu prepaid insurance. Dengan nomor dokumen 1104 di bagian debit sejumlah 15 juta. Dan di bagian kreditnya adalah beban asuransi atau insurance expense.
dengan nomor dokumen 6116. Di bagian kredit sejumlah 15 juta. Selanjutnya, soal nomor 8. Beban iklan yang diterbitkan di bulan Desember 2020 sebesar 1.500.000, tetapi belum dibayar. Nah, berarti jurnalnya adalah advertising expense di sisi debit dan kreditnya adalah accurate expense di sisi kredit. Masuk aja. Dengan nomor akun 6115. Kemudian di sisi kredit adalah accurate expense dengan nomor akun 2103. Senilai 1.500.000. Berikutnya, setelah mengerjakan jurnal penyesuaian, untuk mengetahui apakah jurnal penyesuaian yang sudah kita buat benar, sesuai, dan hasilnya sama, maka kita perlu menjumlahkan terlebih dahulu untuk mengetahui hasilnya. Nah, ini di sisi debit ada 2.889.140.000, sama dengan angka yang di sisi kredit, menunjukkan bahwa jurnal penyesuaian yang sudah kita buat itu benar. Setelah kita membuat jurnal penyesuaian dengan betul, selanjutnya adalah kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Yang pertama ada cash in bank. Di sini bertambah Rp900.000 dari neraca saldo yang sebelumnya. Karena di jurnal penyesuaiannya ini, cash in bank ada di debit, bertambah menandakan bahwa nominal ini akan ditambahkan ke dalam neraca saldo sebelumnya, yaitu Rp221 juta, dan di sini juga di debit, maka ditambah dengan Rp900.000, maka menjadi Rp221.000. Kemudian ada akun receivable Rp194 juta yang sebelumnya Rp195 juta. Berarti berkurang akun receivable karena di kredit jadi kurang 1 juta, maka hasilnya adalah Rp194 juta. Yang ketiga ada prepaid advertising, masih kosong karena dalam jurnal penyesuaiannya tidak berpengaruh. Prepaid insurance di sini ada 15 juta karena dalam jurnal penyesuaian. Prepaid insurance di sini di debit Rp15 juta, yang tadinya kosong
karena dalam jurnal penyesuaian terjadi perubahan, maka ditulis di neraca saldo setelah penyesuaian 15 juta. Merchandise inventory berubah karena dalam jurnal penyesuaian juga berubah. Kemudian ada store supplies menjadi 25 juta, yang tadinya store supplies adalah 80 juta rupiah menjadi 25 juta rupiah karena berkurang 55 juta rupiah di jurnal penyesuaian ini ya. Ini. Lanjut, office supplies 17 juta rupiah karena berkurang 28 juta rupiah. Office supplies ya ini. Selanjutnya equipment exhaust di sini tetap sama karena tidak ada perubahan. Lalu equipment accumulation depreciation di sini 60 juta rupiah, yang awalnya neraca saldo sebelum penyesuaian itu 30 juta rupiah menjadi 60 juta rupiah karena terdapat penyesuaian kembali sebesar 30 juta rupiah sini sisi kredit, karena di neraca saldo sebelum penyesuaian itu juga di sisi kredit, maka ditambahkan 30 juta ditambah 30 juta menjadi 60 juta rupiah. Building tetap sama karena tidak terjadi perubahan, begitu juga dengan building accumulation depreciation. Lalu account payable, salaries payable di sini tidak terjadi penyesuaian, maka tidak ditulis. Lalu accrued expense di sini muncul 1.500.000 padahal di neraca saldo sebelumnya itu belum ada ya. Nah, di sini muncul karena dalam jurnal penyesuaian itu dimunculkan terjadi transaksi yang menggunakan akun accrued expense di memo nomor 11. Ya, ini accrued expense di sisi kredit. Betul ya. Nah, ini semuanya berlaku pada pencatatan neraca saldo setelah penyesuaian. Dengan cara kerjanya, apabila nominal di neraca saldo sebelum penyesuaian di debit dan nominal pada penyesuaian di sisi debit, maka dijumlahkan dan ditulis di sisi debit pada neraca saldo setelah penyesuaian. Dan apabila nominal di neraca saldo sebelum penyesuaian di sisi kredit dan nominal pada penyesuaian di sisi kredit, maka dikurangkan dan ditulis di sisi kredit pada neraca saldo setelah penyesuaian. Lalu apabila nominal di neraca saldo sebelum penyesuaian di debit lebih besar dan nominal pada penyesuaian di sisi kredit lebih kecil, maka debit dan kredit dikurangkan, hasilnya ditulis di sisi debit pada neraca saldo setelah penyesuaian.